Salam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Riana Monika Bemau, NIM 01-2019-0358, kelas J, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah materi tentang model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berbicara tentang tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin meningkat sejalan dengan kemajuan zaman. Tuntutan tersebut terarah kepada apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan, yaitu untuk menghadapi di era globalisasi yang semakin membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai pembaharuan terhadap sistem pendidikan yang berperan penting dalam mencapai tujuan, misalnya dari segi kurikulum, media pendidikan, maupun proses belajar. Mengajar menurut seorang ahli yang bernama Slamento yang dikutip oleh Jamara bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu proses tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman. Seseorang sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Supriyanto, model pembelajaran studio fasilitator and explaining adalah model yang melibatkan keaktifan siswa yang memiliki keaktifan, yaitu guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, menyampaikan atau menyajikan yang ingin dicapai, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kepada siswa, misalnya melalui bagan atau peta konsep. Guru menyimpulkan atau pendapat dari konsep tersebut. Guru yaitu menerangkan sebuah materi yang disajikan saat itu. Penutup yaitu metode pembelajaran aktif untuk mengarahkan atensi peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua, peran sekolah, keluarga, dan peserta didik, yang dimana harapan dan keinginan orang tua kepada dasar yang bertumbuh dan berkembang secara sempurna, sehat jasmani dan rohani. Namun kadang orang tua lupa bahwa keinginan itu tidak terwujud tanpa keterbatasan anak-anak. Nah, bagaimana cara orang tua mendidik? Jawabannya ialah keluarga yang sehat adalah untuk memberikan ukuran kecil namun bersifat menentukan mutu pendidikan dalam ukuran yang besar, yaitu pendidikan bangsa dan negara. Kerjasama antara keluarga dan sekolah pendidikan. Keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai moral, dan nilai budaya. Pekerjaan guru akan lebih aktif ketika guru mempengaruhi latar belakang dan pengalaman anak didik dalam keluarga. Adanya kerjasama antara orang tua dan pendidik akan membantu untuk mengatasi peserta didik yang kurang maju dalam pembelajaran. Adapun cara yang dapat ditempuh untuk menjalin kerjasama antara keluarga dengan sekolah. Nah,
Namun, hubungan masyarakat dan sekolah dalam kehidupan masyarakat di sekitar siswa berpengaruh terhadap belajar siswa jika dalam kehidupan masyarakat sendiri dari orang-orang yang tidak terpelajar. Contohnya, suka berbohong dan mempunyai kebiasaan tidak berada di masyarakat sebagai orang yang sangat merasakan hasil dari pendidikan tersebut. Ikut aktif pasif dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif adalah sebagai wujud yang dilakukan masyarakat. Peran masyarakat dalam pendidikan, yang dimana generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan manusia itu sendiri, baik di jalur pendidikan, di jalur sekolah, karena bahan yang diberikan oleh peserta didik sebagai generasi penerus bangsa harus disesuaikan dengan keadaan dan di sekitar masyarakat di mana kegiatan pendidikan berlangsung. Materi yang ketiga adalah untuk negatif dan positif dari anak didik dalam belajar. Yang pertama, untuk unsur positif dari peserta didik dalam masyarakat ialah dalam proses belajar mengedepankan nilai-nilai kehidupan yang akan bermanfaat bagi seorang siswa sehingga ia menjadi siswa yang dia mampu bersosialisasi, hubungan sosialisasi dan keluarga dapat mendukung proses belajar anak dengan membimbing keluarga yang lain. Hubungan sosialisasi antara siswa dapat dibangun oleh dan dipantau oleh guru melalui metode pembelajaran yang kognitif sehingga mementingkan siswa untuk melakukan interaksi dengan teman sekelasnya. Unsur yang kedua adalah unsur negatif. Unsur negatif anak didik dalam masyarakat yaitu sosialisasi menunjukkan pada suatu faktor atau proses yang membuat siswa menjadi selaras dalam kehidupannya di tengah-tengah orang lain. Dalam proses tersebut, kadangkala adanya kurang perhatian dari keluarga maupun masyarakat, yang dimana kelakuan jika anak didik menjadi anak yang berkualitas, misalnya kenakalan, berbohong, dan sebagainya. Terima kasih.